Mungkin ada beberapa daerah di Jawa Barat yang selalu jadi langganan banjir, itu sangat berdampak sekali karena ketika banjir sekolah diliburkan gitu. Mitigasi seperti apa sih yang kita butuhkan untuk menghadapi perubahan iklim ini? Stunting dan sebagainya itu akibat dari dampak perubahan iklim juga sebetulnya. Bagaimana caranya generasi yang akan datang tidak diwarisi oleh kerusakan yang lebih parah dari apa yang terjadi sekarang gitu. Karena mereka yang akan mewariskan kehidupan dan planet bumi selanjutnya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di podcast Youth Green Talk, tempat kita ngobrol tentang perubahan iklim dan lingkungan. Nah, podcast ini dipersembahkan oleh LPBNU Jawa Barat yang didukung oleh Save the Children Indonesia. Dan kali ini kita punya topik yang cukup menarik juga dan bisa dibilang krusial karena menyangkut isu tentang perubahan iklim dan lingkungan. Nah, episode ini membahas tentang judulnya dampak perubahan iklim di berbagai sektor kehidupan, yang nantinya kita akan berbincang dengan dua orang narasumber kita yang sudah hadir di studio. Di sini ada Kang Deddy Kurniawan, beliau adalah Ketua Dewan Daerah Walhi Jawa Barat, dan juga di sebelah saya ada Rahma Husna Fauzia, dan beliau adalah Koordinator Sahabat Walhi Jawa Barat. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas terkait apa itu perubahan iklim, kemudian bagaimana perubahan iklim ini dari sekedar isu yang elit kemudian disederhanakan menjadi isu yang ada di kelompok masyarakat. Hari ini kita akan membahasnya lebih detail, yaitu apa sih dampak perubahan iklim itu di berbagai aspek kehidupan. Nah, mungkin saya akan bertanya-tanya nanti sedikit terkait dengan ini kan ketika mendengar perubahan iklim itu kita selalu membayangkan es kutub yang mencair gitu kan. Ini terlalu abstrak gitu. Nah, kita ingin menyederhanakan ini menjadi membumi di masyarakat. Nah, sebetulnya Kang Deddy, apa sih dampak perubahan iklim ini di berbagai sektor kehidupan itu? Oke, sebetulnya kan yang disebut perubahan iklim adalah perubahan cuaca yang diakibatkan memang sebetulnya siklusnya kepotong oleh kegiatan manusia. Contoh salah satunya adalah bagaimana kalau misalkan pembabaran hutan habis-habisan, itu iklim yang harusnya 100 tahun berkembang bisa jadi 2 tahun bisa menjadikan akibat bencana, misalkan seperti itu. Jadi kalau disederhanakan dampak-dampak perubahan iklim ini sebetulnya berdampak terhadap semua sektor. Semua sektor. Yang pertama sektor kehutanan, sektor ekonomi, kemudian sektor-sektor lainnya ya tentunya. Karena apa? Karena beberapa kejadian yang sudah terjadi, misalkan dampak bencana alam di wilayah Sukabumi, contohnya saat ini, itu kan bukan hanya korban penyintas yang terkena, akan tetapi juga dalam konteks sisi ekonomi mereka juga akan berdampak. Yang kedua juga bagaimana juga sektor-sektor kesehatan, sektor-sektor lainnya juga akan berdampak. Jadi perubahan iklim ini memang perlu kita mitigasi dan perlu kita pahami bahwa perubahan iklim itu adalah bagaimana perilaku kita tidak menyebabkan dampak perubahan iklim secara signifikan ke depan gitu kan. Sehingga harapan kami adalah apa yang memang harus kita lakukan dalam konteks menyikapi situasi perubahan iklim. Untuk saat ini ya kita hanya bisa bicara saat ini kita Jawa Barat ini sedang menuai bencana gitu kan. Karena 10 tahun ke belakang dampak perubahan iklim ini tidak dimitigasi gitu kan. Iya. Nah, dalam konteks itu bagaimana kita juga beradaptasi dengan bencana kalau misalkan suatu saat ini ataupun melakukan proses-proses pemulihan. Pemulihan dalam konteks lingkungan, pemulihan dalam konteks kawasan hutan, pemulihan dalam konteks kawasan pencemaran udara, pencemaran air dan sebagainya. Itu sangat berdampak semuanya. Dan hal-hal lain akan berdampak terhadap kesehatan dan perilaku manusia gitu kan. Stunting dan sebagainya itu akibat dari dampak perubahan iklim juga sebetulnya. Bukan hanya karena mereka nggak bisa makan enak. Kenapa nggak bisa makan enak? Nggak bisa beli. Kenapa nggak bisa beli? Karena memang situasi ekonominya juga terhambat dengan situasi-situasi kebijakan tata kelola
hutan, tata kelola kawasan, dan tata kelola kota tentunya. Nah, tadi saya menarik tuh ada kata mitigasi, Kang Deddy. Nah, boleh nggak diceritain sedikit satu contoh atau studi kasus mitigasi seperti apa sih yang kita butuhkan untuk menghadapi perubahan iklim ini? Oke, sebetulnya sebelum adanya yang namanya perubahan iklim, kita sudah memberikan warning terhadap negara, terhadap dunia, bahwa apabila kebijakan-kebijakan negara dan dunia akan seperti ini, akan berdampak terhadap perubahan iklim. Contohnya, pembukaan lahan besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan deforestasi itu kan. Yang kedua adalah bagaimana juga tata kelola kawasan perkotaan, pemindahan dan ataupun industri-industri yang memang dibangun tanpa kaidah lingkungan. Itu sebetulnya mitigasi-mitigasi itu diabaikan gitu kan. Melalui beberapa regulasi-regulasi yang ada sehingga mereka dianggap sah, tambang emasnya sah, akan tetapi sebetulnya tidak ada yang memang berdampak terhadap. Oh, berarti sebetulnya regulasinya sudah ada tapi itu diabaikan ya? Regulasinya ada, tetapi sebetulnya harusnya diawasi, seharusnya diperkecil, tetapi ini dibuka lebar-lebar. Nah itu maksud saya, regulasinya ada gitu kan? Ya betul. Dibuka lebar-lebar oleh siapa ini, Bang? Nah, sekarang saya mau ke Rahman nih. Ini kan banyak yang berpikir ini juga tadi selain perubahan iklim itu tentang es yang mencair di kutub, tapi juga ada yang berpikir bahwa perubahan iklim ini tentang panas yang ekstrim gitu. Nah, mungkin ada tidak pengaruh lain dari perubahan iklim itu sendiri? Ini kalau bicara perubahan iklim ada banget ya, karena kita nggak bicara soal ya memang fakta yang terjadi es mencair gitu, itu kan jauh bisa nyata terjadi sehari-hari dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi kenapa sih sekarang asa jadi lebih haridang gitu ya, lebih gerah gitu, karena kan suhunya juga udah naik gitu. Jadi kalau bahasa perubahan iklim sekarang itu kan bahasanya udah bukan lagi pemanasan global, tapi udah pendidikan global. Dan ini berdampak nyata sekali gitu terhadap sektor-sektor yang ada gitu ya, seperti pertanian dan lain-lain itu juga terdampak. Jadi efeknya itu efek domino gitu, jadi nggak bisa dipukul rata, tetapi karena perubahan iklim ini akan berdampak ke semua sektor. Jadi bisa dibilang pendidikan juga Berdampak. Betul. Kalau misalkan kita mau berangkat sekolah tapi situasinya banjir, itu kan berdampak banget tuh ya terhadap sosial, ekonomi, pendidikan, masyarakat gitu, dan juga anak-anaknya gitu ya. Ini juga fenomena yang nyata terjadi gitu. Mungkin ada beberapa daerah di Jawa Barat yang selalu jadi langganan banjir, itu sangat berdampak sekali karena ya ketika banjir sekolah diliburkan gitu. Otomatis pembelajaran juga terhenti. Ngomong-ngomong nih soal dampaknya terhadap dunia pendidikan nih. Nah, sebetulnya menurut Kak Rahma ini bagaimana sih kita melihat efek dari perubahan iklim ini secara jangka panjang ataupun jangka pendek terhadap dunia pendidikan gitu? Nah, jadi saya juga pernah baca riset PBB ya, bahwa 70% populasi yang paling rentan itu adalah anak-anak dan perempuan. Ini juga menjadi salah satu perhatian karena sebetulnya yang ingin saya tekankan itu adalah bagaimana caranya isu mengenai krisis iklim ini dapat menjadi isu yang populer gitu, diajarkan. Berarti sekarang masih terpinggirkan nih. Masih kaum elit lah. Iya, masih di kalangan elit ya. Masih hanya jadi konsumsi di sosial media gitu ya, yang tahu-tahu aja gitu. Proklaim. Betul. Bahkan ada sekarang kan istilahnya itu climate denial. Oh, itu yang kelompok skeptis terhadap perubahan lingkungannya. Iya. Betul, masih ada kayak yang apaan ngomongin krisis iklim gitu ya, seperti seolah tidak nyata gitu. Itu juga menjadi salah satu tantangan. Makanya kan sebenarnya ini juga yang jadi concern pembahasan di podcast ini ya, bahwa krisis iklim nyata atau tidak, ini nyata sekali gitu. Saya harapannya bagaimana caranya dalam sektor pendidikan ini kita melihatnya langsung ke arah depan, di mana kita bagaimana kita invest gitu ya di mitigasi gitu, invest in resilience, ketahanan kita dalam menghadapi
krisis iklim ini gitu, karena sudah sangat genting. Kalau bicara waktu udah gitu. Sangat genting. Nah, tadi kita menurut Kak Rahma mungkin salah satu kelompok yang paling rentan itu perempuan dan anak ya. Nah, saya ini ingin ke Kang Dedi sekarang. Menurut Kang Dedi seperti apa nih kelompok yang paling rentan di masyarakat tentang perubahan iklim itu, kelompok mana sih? Sebetulnya memang kelompok rentan untuk dampak perubahan iklim ke depan itu memang anak dan perempuan. Akan tetapi semuanya ini sekarang rentan mendapatkan situasi perubahan iklim ini. Memang penting sekali bahwa state-nya perubahan iklim ini kita turunkan. Bagaimana kalau misalkan kita naik motor ke pekerjaan, kemudian ada genangan air yang dulu mah disebutnya Cilencang yang hanya 1 menit, itu sudah biasa. Nah, hal-hal seperti itu kita harus rubah. Bagaimana kita juga melakukan sebuah protes bahwa ada situasi yang tidak beres. Itu yang paling penting yang dilakukan oleh kaum-kaum tua mungkin ya, bukan benar. Kaum-kaum tua atau kaum-kaum intelektual ataupun kaum-kaum remaja dan sebagainya, agar untuk mencegah ataupun memitigasi tadi yang disebutkan Rahma, bahwa bagaimana kita juga akan melindungi anak dan perempuan ke depannya gitu kan, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau bicara dampak perubahan iklim ini sudah dirasakan semuanya, dan bukan hanya kritis tapi sudah krisis gitu kan situasinya. Sehingga penting sekali bagaimana pemahaman kita terhadap perubahan iklim ini diturunkan, bahwa situasi sehari-hari ini kita sudah sudah mengalami perubahan iklim gitu kan. Pada saat akan pergi ke kantor aja kita sudah menemukan perubahan iklim, di mana cuaca udaranya sudah tidak bagus, kemudian juga kalau misalkan banjir kecil juga hujan dan sebagainya. Kemudian kita lihat kiri kanan ternyata masih ada perilaku sampah yang berserakan dan sebagainya. Itulah yang memang harus kita lawan gitu kan. Dan siapa yang melawan? Tentunya kita semua masyarakat yang didukung oleh kebijakan yang memang pro terhadap lingkungan, begitu. Nah, mungkin tadi kita ngobrol terkait dengan kelompok yang rentan paling berdampak terhadap perubahan iklim ya. Nah, tapi saya ingin tahu juga nih, menurut pandangan Walhi, kelompok masyarakat ataupun kelompok elit yang punya kontribusi besar terhadap perubahan iklim itu kelompok mana, Pak? Jadi sebetulnya kita memang kalau konteks dampak itu sebetulnya belum ada satupun memang perusahaan, industri, kelompok pemerintah ataupun legislatif, eksekutif, edukatif ini memang mempunyai konsen terhadap proses perubahan iklim. Mereka lebih konsen terhadap bagaimana ini ngebangun asalnya ruang kecil jadi istana, bagaimana setelah jadi istana jadi istana megah, bagaimana istana megah ini jadi 2 dan sebagainya. Itu kan yang memang terjadi gitu kan. Tidak memperhatikan dampak-dampak lingkungannya, sehingga pandangan kami dalam konteks sisi negatif bahwa kelompok besar itu belum ada yang berpihak satupun. Kalaupun ada yang berpihak, mereka juga ada iming-iming ataupun ada niat jelek di belakangnya, gitu kan. Satu itu. Dan yang paling kita punya kekuatan, Walhi pun mempunyai kekuatan, adalah masyarakat sipil. Sebuah komunitas yang merasakan dengan langsung kawan-kawan nelayan, kawan-kawan petani, kawan-kawan buruh, kawan-kawan mahasiswa yang mungkin masalah kuliahnya bermasalah dikarenakan urusan keuangan, nelayan nggak bisa petani nggak punya tanah, buruh diperbudak dan sebagainya. Itulah kelompok-kelompok yang memang sampai saat ini masih berjuang untuk secara tidak langsung mereka juga mempunyai andil dalam konteks melakukan proses bagaimana memitigasi perubahan iklim dan beradaptasi dengan perubahan iklim tersebut. Berarti saya bisa simpulkan bahwa yang punya kontribusi besar terhadap perubahan iklim ini secara negatif itu adalah kelompok-kelompok elit, sementara yang merasakan dampak terbesarnya itu adalah kelompok-kelompok bawah. Kalau menurut Kak Rahma ini gimana ini? Mengenai ini sebenarnya krisis iklim ini kan nggak muncul tiba-tiba ya. Ada betul. Itu keniscayaan, tetapi
aktivitas manusia yang memperburuk situasi krisis iklim hari ini gitu. Kalau kita bicara mengenai apa sih yang memicu krisis iklim ini menjadi besar gitu ya. Salah satunya adalah efek gas rumah kaca. Nah, ketika emisi itu terperangkap sehingga menimbulkan situasi berbeda, kenaikan suhu dan lain sebagainya. Nah, ini juga kalau misalkan dari riset yang saya baca, kalau saya rujukannya dari IPCC, laporan dari IPCC di bawah PBB itu memang sektor yang menyumbang emisi yang cukup besar itu kalau di Indonesia sendiri ya ada 2. Yang pertama sektor energi, yang kedua sektor transportasi. Nah, itu 50,6% totalannya, total emisi. Jadi tidak bisa berikut juga dengan sektor lainnya ya, kayak pertanian, industri. Ini artinya apa? Kan kita juga di Indonesia ada situasi di mana kita masih ketergantungan energi tidak ramah lingkungan. Itu akan memperburuk situasi iklim. Dan juga transportasi di mana sistem transportasi publik di Indonesia belum begitu baik gitu ya, masih berorientasi ke kendaraan pribadi dan memicu polusi di mana-mana. Jadi kalau misalkan bicara soal ini sebenarnya dampak yang cukup besar ini ditimbulkan dari mana? Tidak menutup kemungkinan kita pribadi sebagai individu juga turut menyumbang gitu ya. Tetapi kalau misalkan dilihat dari persentasenya, ini yang cukup besar ini di sektor industri, energi, transportasi tadi. Pertanian juga tidak bisa dipandang sebelah mata gitu ya. Saya tahu fakta bahwa sebenarnya kalau misalkan ada riset katanya kalau sapi itu buang gas itu 3 sapi bisa menghangatkan 1 ruangan selama 1 tahun. Itu juga cukup besar. Ya maksudnya ada sektor-sektor penyumbang yang cukup besar, tetapi persentasenya titik beratnya itu ada di tadi energi sama transportasi ya. Berarti Kak Rahma ini lebih pada bahwa yang memberikan dampak negatif terhadap perubahan iklim itu yang terbesar itu proporsinya ada di dunia industri. Kemudian yang merasakan dampaknya justru yang masyarakat bawah juga ya. Betul, karena ya tadi ya proses ekstraksi ya dari sistem kapitalisme tadi pada akhirnya ya wah panjang lagi nih kalau kita ngobrol kapitalisme ini. Ya, jadi beginilah gitu ya kita merasakan dampaknya langsung. Setuju. Nah, Kang Deddy nih ngomong-ngomong tadi kita sudah merasakan bahwa ini ada kelompok masyarakat yang punya kontribusi besar tadi termasuk dunia industri, tapi justru yang merasakan dampaknya paling besar itu masyarakat bawah. Nah, maka muncullah istilah yang namanya kadang-kadang climate justice gitu kan. Nah, menurut Kang Deddy apa sih yang bisa dilakukan nih untuk masyarakat grassroots atau masyarakat bawah untuk mewujudkan semacam climate justice gitu, gerakan-gerakan sipil gitu? Oke, itu yang memang kami lakukan. Yang pertama adalah bagaimana membangun kesadaran bahwa kita sedang dalam proses krisis iklim gitu. Itu yang paling penting karena tadi kalau waktu kecil saya jalan ada air lencang aja udah bilang Pak RT ini banjir gitu kan. Kalau sekarang air segini aja kalam aja kan. Nah, bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar masyarakat itu mampu masyarakat itu sadar bahwa mereka itu dalam proses situasi itu. Dan kontek-kontek kami adalah melakukan proses-proses pengorganisasian terhadap kelompok-kelompok masyarakat. Pengorganisasian terhadap kelompok-kelompok masyarakat agar kelompok-kelompok masyarakat ini sadar, kemudian juga melakukan proses-proses gerakan climate justice tersebut gitu kan. Nah ini memang agak sulit karena hal ini berlarut-larut dan juga kadang kami juga mendapatkan, bukan perlawanan, mendapatkan hal-hal lain gitu. Hanya segitu kok diambil pusing gitu kan. Nah itu hal-hal seperti itu juga memang terjadi, akan tetapi bagaimana juga kampanye-kampanye seperti ini semakin masif bahwa bicara mengenai perubahan iklim, bagaimana melakukan proses selain adaptasi adalah pemulihan, itu tentu harus kita semua gitu kan. Bukan berarti mengandalkan pemerintah dan sebagainya gitu. Kalau kita tidak anggap pemerintah tidak ada, ya memang harus kita bersatu gitu kan. Yang paling penting itu. Jadi memang kami juga sedang melakukan pola-pola seperti tadi gitu kan. Membangun kesadaran masyarakat secara kolektif. Kalau membangun kesadaran masyarakat parsial itu juga akan jadi masalah gitu kan. Dan akan jadi
akan jadi gontok-gontokan karena memang kapitalis dan oligarki kita senangnya main adu domba gitu kan. Gitu kan. Kelompok ini udah bagus, ngapain gitu-gitu, udah nanti saya kasih ini ya. Hal-hal seperti itu terjadi. Memang perlu pendampingan yang memang sangat terus-menerus gitu kan. Dan kawan-kawan sahabat Walhi yang memang biasanya intent untuk dalam konteks pendampingan tersebut. Kalau begitu saya mau tanya juga nih sahabat Walhi ini. Kebetulan representatif dari kelompok mudanya ya, kelompok youth-nya ya. Nah, kalau menurut sahabat Walhi ini seperti apa tuh untuk membangun kesadaran masyarakat itu atau ada mungkin yang pernah atau yang sudah dilakukan gitu? Kalau core-nya sahabat Walhi itu udah pasti dua. Kalau nggak di pendidikan, di kampanye. Nah, dalam arti kita terus memberikan edukasi gitu ya lewat pendidikan-pendidikan ataupun event-event bahwa situasi kita tidak baik-baik saja gitu ya. Itu yang perlu diingat, dan juga mungkin perlu pendekatan yang lebih khusus gitu ya untuk ke teman-teman muda itu, gimana caranya pesan kita ini sampai dan diterima dengan baik dengan kampanye-kampanye yang kreatif dan unik gitu ya. Salah satunya bukan hanya langsung ya, kalau kita aksi ya memang ada aksi juga gitu ya, bawa poster, bawa alat peraga yang lucu-lucu gitu ya biar pesannya nyampe. Pun juga kita aktif juga mengkampanyekan di sosial media lewat konten-konten. Itu kayaknya sih bisa lebih diterima juga ya kalau sama teman-teman. Intinya yang kita lakukan ini tidak lain untuk menyadarkan dan juga menjadikan isu mengenai lingkungan, isu krisis iklim ini isu yang populer, isu yang dirasakan semua orang. Betul. Dan ini keresahan kita bersama, mari kita berjuang bersama gitu, karena harapannya teman-teman yang lain juga ikut menyuarakan dan mendapat pengaruh baik gitu ya dari apa yang kita produksi. Sebetulnya seberapa sulit sih menurut sahabat Walhi ini untuk menjangkau orang muda itu misalkan dalam hal kampanye atau dalam hal mengorganisir untuk membangun kesadaran gitu? Sebenarnya ada kutipan ya bahwa gerakan itu terjadi ketika orang kedua, orang ketiga terlibat. Jadi ya maksudnya kalau misalkan kita punya inisiasi, kalau tidak bisa menjaring dan mengkonsolidasikan kawan-kawan kita yang punya semangat yang sama, maka gerakan itu nggak terjadi. Nah, tantangannya itu di situ, kita merajut benangnya itu kesadaran kolektifnya ya, untuk membangun suatu barisan yang kokoh gitu, kolektif, itu juga menjadi tantangan tersendiri sih gitu. Tapi sejauh ini sebenarnya seru-seru aja kalau untuk prosesnya. Apalagi di Indonesia kan agak ini, orang mungkin masih berbicara soal perut tuh, ketimbang waduh. Betul. Nah, oke, mungkin saya ingin ke Kang Dedi sekarang, mungkin ada insight yang ingin diberikan atau closing statement terkait dengan isu-isu perubahan iklim ini kepada generasi muda ataupun generasi yang akan mendatang gitu. Kalau bicara perubahan iklim ataupun memang situasi iklim saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, sebetulnya ini penting sekali kawan-kawan muda, masyarakat, sipil ataupun mahasiswa dan sebagainya yang memang mempunyai masa depan yang cukup panjang, ini sudah mulai harus terus bergerak gitu kan. Jangan sampai kasus-kasus perubahan iklim ini hanya dilihat bersolidaritas saja gitu kan. Bagaimana kita harus terus melakukan proses edukasi secara kolektif, kemudian juga secara edukasi secara kolektif ini mempunyai pemahaman yang sama, kita tuangkan ke dalam sebuah gerakan, apakah itu gerakannya pemulihan ataupun gerakannya advokasi atau gerakannya kampanye ya tentunya. Dan setelah itu juga bagaimana komunitas satu komunitas lain juga saling merajut hubungan dalam konteks bagaimana kita juga meminimalisir dan memitigasi persoalan perubahan iklim yang sedang terjadi dalam konteks mitigasi, dan meminimalisir perubahan iklim ke depan tentunya dalam konteks proses pemulihan ataupun restorasi dan sebagainya. Begitu mungkin dari saya. Ya, minimal tidak jadi pelaku lah gitu ya. Minimal tidak jadi pelaku dan supporter lah gitu kan. Nah, kalau dari Kak Rahma ada mungkin closing statement untuk generasi muda yang selama ini menjadi target campaign dari sahabat Walhi. Harapan dari aku
semoga kita semua tidak menormalisasi situasi yang chaos ini ya. Dalam artian kita nggak mau gitu terus-terusan menormalisasi banjir menjadi keseharian warga Bandung gitu ya. Ataupun ketika ada gagal panen segala macam itu kan berdampak ke biaya pengeluaran kita sehari-hari gitu ya untuk makan itu juga. Jadi krisis iklim ini benar-benar nyata gitu ya, ada di depan kita. Dan aku itu sering belajar dan diajarkan bahwa isu lingkungan itu harus ada keadilan antar generasi. Bagaimana caranya generasi yang akan datang tidak diwarisi oleh kerusakan yang lebih lebih parah dari apa yang terjadi sekarang gitu. Karena mereka yang akan mewariskan kehidupan dan planet bumi selanjutnya. Dan juga tetap semangat terlibat dalam aksi-aksi lokal. Ini juga di belakang ini ada panutan, ada Greta Thunberg contohnya. Jadi sangat rebel, berapa kali ditangkap gitu ya untuk aksi iklim gitu ya. Dia vokal dan juga aksinya berdampak nyata global. Mungkin aku ngutip juga ya dari David McTaggart gitu ya, itu pendiri Greenpeace, katanya dalam 1 dekade ke depan kita akan menyesali hal-hal yang tidak kita lakukan hari ini. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu mengubah gaya hidup gitu ya menjadi lebih jejak karbonnya lebih sedikit gitu ya, ataupun yang lebih masif lagi mendorong undang-undang ketahanan iklim dan lain-lain, membuat aksi nyata bersama teman-teman muda lain itu lebih bagus. Artinya apapun yang kita lakukan ya untuk lingkungan dan planet bumi kita ini tidak ada yang sia-sia. Kita akan lebih menyesal kalau tidak berbuat apa-apa. Tadi bagus topiknya itu mendorong undang-undang ketahanan iklim. Kayaknya kita bisa bahas di episode berikutnya. Dewannya sudah ada ya, tapi kerjanya belum. Dewan Perubahan Iklim itu. Nah, baik rekan-rekan, tadi mungkin topik yang kita bahas terkait dampak perubahan iklim di berbagai sektor. Kemudian tadi sudah disampaikan juga bahwa sebetulnya yang paling rentan menerima dampaknya itu adalah kelompok masyarakat bawah, termasuk anak-anak dan perempuan. Sementara di sisi lain yang punya kontribusi itu adalah kelompok masyarakat kelas atas, termasuk juga di dunia industri, sektor energi maupun transportasi. Nah, itu mungkin kesimpulan untuk podcast episode 2 kita kali ini. Jika teman-teman punya pandangan atau pendapat lain, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.